Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Apalagi kondisi seperti saat ini kan sedang adanya pandemik. Nah, jadi kita itu nggak bisa sembarangan untuk keluar rumah. Dan kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka walaupun tidak langsung, tapi menggunakan aplikasi ya. Nah, aplikasinya aplikasi Meet seperti yang sudah kalian tahu. Nah, Ibu sangat bersyukur, alhamdulillah ya, dengan adanya aplikasi Google Meet ini, kita semua dipermudah untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media online ini. Nah, teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar diberi kelancaran dalam kegiatan ini. Oke, Ibu aja yang memimpin doanya ya. Kita baca Al-Fatihah aja ya, sama doa Raditubillah. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Baik teman-teman, nampaknya kurang afdal ya kalau kita tuh nggak saling kenal. Gimana nih kalau kita kenalan dahulu? Oke, dimulai dari Ibu ya. Nama Ibu Nabila Rahma Putri, biasa dipanggil Bu Bila atau Bu Nabila. Eh, Ibu sudah menjadi guru BK di sekolah kalian kurang lebih 2 tahun. Ya, walau baru sebentar ya, teman-teman. Eh, hobi Ibu membaca dan asal Ibu dari Lampung. Jadi Ibu di sini ngekos. Baik. Setelah ini mau dimulai dari yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Oke, kita mulai dari kanan dulu ya. Silakan. Baik, sudah semuanya ya. Apakah pada apal nih satu sama lain? Sekarang udah kenal belum? Oke, udah. Nah, teman-teman, Ibu di sini mencoba untuk memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal. Nah, apakah kalian ada yang tahu nih bimbingan klasikal itu apa sih? Belum ada yang tahu. Oke, nggak ada yang tahu kan? Eh, Seperti ini. Bimbingan klasikal itu sering juga disebut sebagai layanan dasar, yaitu layanan bantuan bagi peserta didik melalui kegiatan secara klasikal, atau peserta didik melalui kegiatan tadi secara klasikal yang disajikan itu secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Begitu. Apakah dapat dimengerti? Baik. Nah, teman-teman, apakah ada yang mengetahui tujuan bimbingan klasikal setelah tadi kalian mendengar pengertiannya? Oke, nah itu udah benar. Nah, tapi perlu Ibu tambahkan lagi. Nah, bimbingan klasikal ini tujuannya untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan, mampu mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok ini, kelompok itu, dan mampu menerima support dan memberikan support kepada orang lain yang membutuhkan. Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah, semuanya paham ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam bimbingan klasikal ini juga memiliki asas-asas yang nantinya harus kalian tahu. Memang harus kalian tahu sebenarnya. Ya, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, dalam bimbingan klasikal ini, agar kegiatannya itu berjalan dengan efisien dari awal hingga akhir itu perlu adanya keterbukaan. Baik kalian ataupun ibu gitu. Kalian tidak perlu takut untuk memberi pendapat atau memberi masukan dengan apa yang ibu bicarakan. Kemudian asas kemandirian. Nah, dalam layanan bimbingan ini juga hendaklah selalu menghidupkan kemandirian. Jadi ibu harap kalian setelah ini itu mampu membimbing diri sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada asas kegiatan, di mana ibu ibu sangat sangat mengharapkan kalian itu untuk
terlibat aktif, dan hasilnya juga dengan apa yang kegiatan ini baru saja dilakukan nantinya akan membawakan dampak yang lebih positif, seperti itu. Lebih positif di kehidupan kalian. Dapat dimengerti? Baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak perlu ragu. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan ke tahap berikutnya? Waduh, kok nggak ada yang semangat nih? Apa kita semangat? Apa kita buat semangat dulu nih? Oke, kita buat kalian semangat dulu ya. Mau apa nih? Mau main game atau mau nonton film? Oke, main game. Main gamenya seperti ini. Nanti saat ibu bilang satu, kalian jawab halo. Kalau ibu bilang dua, kalian jawab santuy. Dan itu berlaku untuk kelipatan ya. Coba. Halo. Baik, masih kompak ya, baru awal-awal. Kemudian satu, dua, oke. Tadi itu juga misalnya satu, tadi kalian bilang halo. Kalau dua, bilang santuy. Berlaku kelipatan atau sebaliknya ya. Berlaku kelipatan atau sebaliknya. Tadi ibu lupa mengutarakan, tetapi kalian sudah ada yang maksud gitu. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, satu, dua, satu. Ayo, udah mulai. Ini ada yang menimbulkan. Ayo, yang konsen. Ulangin ya. Dua. Halo dua. Halo. Satu, dua. Oke. Masih ada yang kurang konsentrasi nih ya. Kita lakukan beberapa kali lagi agar kalian semuanya dapat konsentrasi, oke? Santuy. Satu, santuy halo. Santuy dua. Santuy satu. Santuy dua. Oke, sekali lagi ya agar lebih semangat lagi. Satu santuy. Satu. Dua halo. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Cukup atau mau tambah nih? Oke, udah cukup ternyata. Apakah udah semangat? Dapat kita lanjutkan ke tahap berikutnya? Oke, tetapi Ibu perlu menegaskan sekali lagi bahwasannya Ibu sangat berharap kalian dapat terlibat aktif ya. Terlibat aktif itu nanti kayak berdiskusi, yang tadi Ibu sudah sedikit singgung juga. Kalian harus mampu mengutarakan pemikiran dari kalian tuh sebenarnya nanti dengan materi yang ibu berikan itu sama atau enggak, atau kalian nanti memiliki pandangan yang berbeda, atau kalian ingin menambahkan apa yang ibu sampaikan, seperti itu. Apakah setuju? Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Oke. Baik, karena tadi kalian sudah menyetujui, tapi ada yang kelupaan nih. Kayaknya kita perlu menyepakati norma-norma atau aturan selama kegiatan ini berlangsung. Gimana? Dimulai dari ibu ya. Kalau ibu memiliki aturan, dilarang memainkan HP saat kegiatan ini berlangsung. Ada lagi? Oke, tidak boleh makan. Kemudian? Oke, selalu menghargai pendapat orang lain. Kemudian? Oke, mendengarkan dengan baik. Dan tidak boleh membuat kericuhan ya, atau membuat nanti ngobrol satu sama lain, itu juga tidak boleh. Oke, dapat dipahami? Oke, kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, pada kegiatan bimbingan klasik pada hari ini, Ibu akan memberi topik tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Ibu rasain ini sangat menarik karena dengan adanya pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi nih kalian lagi sekolah-sekolah gitu. Dilaksanakan itu kan kita sedang melaksanakannya secara daring ya, serentak tuh ya. Nah, yang pasti tugasnya kan banyak. Nah, dan kalau tidak pandai-pandai mengatur waktu atau tidak pandai-pandai
dalam membagi waktu atau hal lain yang akan berdampak pada kesehatan kalian. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Ada masukan lain? Oh, belum. Oke, oke. Nah, alhamdulillah Ibu akan menggunakan media PPT ya. Dapat kita mulai? Nanti akan Ibu tampilkan PPT-nya. Kalian dapat menyimak terlebih dahulu. Nanti Ibu akan menanyakannya lebih lanjut. Jadi kita nanti bisa berdiskusi. Ibu bisa memberi pertanyaan kalian. Kalian juga bisa memberi pertanyaan ke Ibu. Dapat dimengerti? Dapat dipahami? Baik, kita mulai ya. Sebentar. Baik teman-teman, di sini Ibu sudah menampilkan PPT ya. Apakah muncul di tempat kalian? Baik, di sini ada cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, untuk menjalani kegiatan saat pandemik ini, terutama bagi pelajar, tentunya hal yang sangat penting selain belajar adalah menjaga kondisi badan. Untuk itu, teman-teman semua atau anak-anak semua lah harusnya membentengkan diri dengan menjaga kesehatan agar selalu fit saat menghadapi ujian atau dengan adanya ulang-ulangan nanti atau tugas-tugas nanti yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya menjaga kesehatan agar tetap fit itu? Yang pertama itu aturlah pikiranmu. Aturlah pikiranmu. Begini, ternyata pikiran yang beban yang menurut kalian menjadi beban itu bisa memicu kesehatan kalian itu baik atau buruk, stabil atau tidak, seperti itu. Terus itu tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu dan berapa jam? Nah, iya, 7, 8 atau 9 jam gitu ya, lebih baik. Nah, tapi jika tidak bisa dengan waktu-waktu tersebut, boleh, tapi harus diseling-selingkan dengan kegiatan-kegiatan yang membuat badan bugar. Nah, kemudian itu ada selalu sedia jas hujan dan payung. Kan saat ini kan cuacanya sedang siang hujan, nanti tahu-tahu panas, kemudian tahu-tahu hujan lagi, terus panas. Jadi kalau kalian terpaksa berpergian gitu, harus sedia jas hujan atau payung. Kan kita nggak tahu nih metabolisme tubuh kita bagaimana, apakah tubuh kita itu kuat untuk kedinginan terkena hujan atau bagaimana, seperti itu. Kemudian lakukan olahraga ringan. Misalnya kalian membuat target seminggu 5 atau 3 kali atau 5 kali lah dalam seminggu kegiatannya. Nah, ibu rasa ini sangat berpengaruh ya. Soalnya ibu juga sudah rasakan seperti itu. Jadi di sini ibu sehari-hari mungkin ya pagi itu habis sholat subuh, ibu jalan sebentar. Jalan itu dalam artian maraton atau jogging gitu. Nah, walaupun seperti itu, nanti sampai rumah ibu masih olahraga lagi nih ringan-ringan. Dan kemudian itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan keringat gitu. Kemudian jangan lupakan sarapan. Mau minum susu, makan roti, makan apapun pokoknya yang sehat, atau buah lah, atau bahkan minum jeruk nipis saat bangun tidur itu juga baik ya. Jangan lupakan sarapan atau jangan lupakan untuk mengisi perut saat pagi hari. Karena kan yang mengatur tubuh kita dari pagi, siang, sore itu bakal stabil tuh hanya makanan yang pertama kali kita makan saat bangun tidur itu apa, seperti itu. Bisa juga dengan meminum air putih langsung, itu juga bisa. Kemudian gunakan waktu dengan baik dan kurangi pergi bermain. Nah, kan nggak tahu nih apa kita pergi gitu, kemudian nanti capek belajar, nantilah habis ini ngapain setelah pergi. Tadinya sebelum pergi pergi dulu lah, nanti habis pergi aku belajar seperti ini. Kemudian taunya habis pergi ya capek, besok aja lah belajarnya. Terus itu habis pergi nggak tahu megang-megang apa, kena penyakit orang atau orang batuk, kita ketularan, kesehatan lagi yang dibicarakan, seperti itu.
Kemudian biasakan cuci tangan dan kaki. Kita kan nggak tahu nih kalau kita pergi atau kita habis salaman sama orang saat pandemi kayak gini, kita nggak tahu apa sih yang kita pegang. Kita kadang lupa apa sih yang kita pegang gitu. Jadi usahakan mencuci tangan dan kaki, karena kaki juga kita nggak tahu di tempat kita pergi kita lepas alas kaki atau tidak. Bagaimana alas kaki kita menyentuh apa, apakah sampai mengenai kulit kaki atau tidak. Jadi usahakan biasakan mencuci tangan dan kaki karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian hindari jajan sembarangan. Udahlah gitu. Udah jajan-jajan sembarangannya di stop dulu. Jaga dulu kesehatan kita gitu. Jangan pengen ini dibeli. Jangan seperti itu ya. Kemudian hindari belajar hingga larut malam. Selalu berpikir positif dan minum air putih saat bangun pagi yang sudah Ibu katakan tadi. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih menanamkan keinginan untuk konsisten dalam menjaga kesehatan tubuh? Nah, yang paling pokok ada 2 nih. Yang pertama, buatlah komitmen dengan mantap. Contoh nih, kayak olahraga nih. Nah, contohnya olahraga kan, gini, kita itu misalnya kita tuh punya komitmen nih. Dalam seminggu, olahraga minimal 4 kali dalam seminggu. Mau itu pagi, siang, sore, malam. Tapi alangkah lebih baiknya kita misalkan 4 hari dan dilakukan pada sore hari gitu ya. Nih, kita udah membuat komitmen kayak gitu. Kemudian saat sedang menjalani di tengah-tengah komitmen itu, kita kayak gini, ya hari ini jadwalnya olahraga deh. Aduh males banget, udahlah. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, ingat baik-baik, nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah mantap, harusnya tuh mau seperti apa kondisi kita pada sore hari itu saat kita jadwalnya hari itu udah olahraga, harusnya mau secapek apa badan kita, mau bagaimana, aduh udahlah, harus tetap pokoknya. Tetap aku nggak boleh males. Tanamkan dalam diri kalian, kalau kalian sudah memiliki komitmen dengan mantap, tanamkan di otak kalian, jangan sampai saya malas, jangan sampai saya malas. Oke, saya mau sehat, saya mau hidup sehat. Seperti itu. Kemudian fokus untuk berkembang secara bertahap, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Nah, tadi bisa nyambung ke contoh olahraga. Misalnya nih, minggu pertama. Tadi kan 1 minggu 4 kali. Nah, 4 kali itu dalam minggu pertama. Coba deh olahraganya jangan berat-berat dulu. Kayak cuman jogging lah dari sini sampai sini aja. Tapi secara bertahap gitu. Nggak misalnya aku udah komitmen nih, aku harus lari dari sini sampai sana gitu. Itu boleh, tapi jika kalian benar-benar bisa melakukannya. Kalau kalian baru awal gitu, awal-awal nih membuat komitmen, lebih baik memulai dari hal kecil dulu, bertahap. Misalnya saya lari dulu lah ke sana sebentar gitu, atau muternya 2 kali lah, 3 kali lah gitu. Nanti minggu berikutnya bisa nih, saya udah bisa nih larinya, tambahin putarannya berapa kali, atau ditambahin nih nggak cuma jogging, mungkin bisa dengan push up, sit up, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih satu-satu sama kalian ya. Nah, gimana sih cara kalian untuk menjaga kesehatan tubuh itu dalam selama pandemi inilah, seperti itu. Oke, bagus ya. Kemudian, oke, bisa juga seperti itu. Tapi dirutinin ya, ingat yang tadi adalah apa? Iya benar. Kemudian yang satunya? Oke, nah sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi? Baik, nah benar sekali. Jadi kalian, terutama Ibu sendiri, kedepannya bisa lebih untuk memperhatikan kondisi kesehatan tubuh dan melakukan tadi cara-cara untuk
mempertahankan kesehatan tubuh kita. Nah, Ibu ingin tahu nih pesan kalian selama mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini apa nih? Satu aja deh, satu orang, nggak apa-apa kalau yang lainnya malu-malu. Baik, terima kasih ya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, tapi bagaimana nih? Apakah perlu melakukan bimbingan klasikal lagi? Oke, kalian semangat sekali ya. Makasih, makasih. Nah, kemudian jika perlu, kapan nih? Oke, 1 minggu lagi, apakah setuju semua? Seperti yang dikatakan Mbaknya? Baik, 1 minggu lagi menggunakan aplikasi apa nih? Mau Zoom atau Google Meet? Oke, Google Meet lagi ya. Nah, kemudian hmm, untuk jamnya, apakah mau diganti menjadi siang hari atau sore hari? Oke, besok apa? Untuk kepastian untuk mengingatkan ibu, mungkin salah satu bisa mengingatkan ibu lagi ya. Baik, ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian sudah mau berperan aktif dan mau mendengarkan dengan baik dan menyepakati norma-norma yang ada tadi. Untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.